Shalom, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di podcast Stella. Malam hari ini kita mau ngopi pintar, kita mau ngopi bareng Pak Gigi. Seperti biasa, kami akan menemani teman-teman semua bermalam minggu. Daripada teman-teman jalan-jalan keluar, masih PPKM, masih banyak virus juga di luar, mending nonton kami. Siapa tahu dari sharing kami malam hari ini teman-teman bisa terberkati. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh bintang tamu dan malam hari ini cukup menegangkan karena kehadiran bintang tamu dosen sendiri agak kaku. Jadi malam hari ini kita mau ngopi pinter bareng Pak Didi. Bapak bisa memperkenalkan nama kepada teman-teman semua yang di rumah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, nama saya Pendeta Didi Sulistiyowadi. Saya paket 1 bidang akademik di STT Elohim Indonesia. Sudah berkeluarga, anaknya dulu. Sudah berkeluarga. Sudah tua tapi kelihatannya muda. Oh, sudah tua tapi masih kelihatan muda. Nah, beliau juga adalah dosen dan juga pembimbing 2 ya Pak? Satu. Oh, pembimbing 1 untuk kakak tingkat akhir yang sedang skripsi. Ya, walaupun di ruangan ini juga ada kakak-kakak yang skripsi, cukup menegangkan. Jadi malam hari ini kita mau sama-sama ngobrol dengan Pak Gigi mengenai satu proses. Ya, kalau kita ngomong soal proses berarti ada hal-hal yang mengikutinya di dalamnya. Iya. Menurut Bapak sendiri proses itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, jadi proses itu adalah perjalanan hidup yang penuh dinamika. Tapi perjalanan hidup itu harus dilalui, itu namanya proses. Gitu. Nah, kita melihat perjalanan hidup kita ini bisa dari 2 sisi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bisa kita lihat dari 2 sisi. Sisi negatif atau sisi positif. Gitu. Jadi peristiwa yang sama itu bisa kita sikapi dengan 2 paradigma. Nah, paradigma ini yang menentukan nanti kita akan jadi apa. Kita sukses atau gagal itu bergantung kita memahami dan mensikapi peristiwa itu. Nah, itu ceritanya. Proses seperti itu. Jadi kalau kita mau diproses, kita lihat dulu nih dari sisi mana kita mau lihat proses itu, negatif atau positifnya. Sebelum kita jauh mengenal Pak Didi dan proses-proses kehidupannya, boleh tahu dong Pak latar belakang pendidikannya. Setahu saya ya, Bapak adalah latar belakang teologi. Bagaimana sih Pak bisa akhirnya memilih jurusan teologi itu? Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa proses Tuhan itu kan dinamis ya. Jadi saya dulu itu orang betul-betul awam di dalam kekristenan, bahkan ke gereja itu jarang. Sehingga karena pergaulan saya yang keliru, yang salah, akhirnya terbawa ke kenakalan remaja. Biasalah seperti anak muda ya pada umumnya ya. Yang merokok, minuman keras, ya pil koplo tak zaman dulu ya. Nah, pergaulan itu salah gitu ya, membawa saya semakin jauh. Tetapi di luar, di balik dari sepengetahuan saya, rupanya ada konspirasi antara Pak Pendeta saya dengan orang tua saya. Saya ini anak tunggal. Ya, jadi orang tua saya berpikir, waduh, anak cuma 1, ya toh, kalau jadi preman gitu kan, gimana apa kata dunia? Jadi mereka konspirasi dan saya lihat ini adalah konspirasi jahat. Tapi saya waktu itu masih muda. Karena pas saya dengar mereka mau kirim saya ke sekolah teologi, walaupun berat hati, tapi saya juga tidak ingin mengecewakan orang tua, sehingga saya dikirim ke sekolah teologi, diantar Pak Pendeta. Seperti anak kecil, dituntun ke sekolah Alkitab itu ya, sekolah pendeta di Solo. Tapi saat itu saya nggak ngerti, saya mau jadi apa, saya mau jadi amat Tuhan atau enggak, saya tidak tahu. Yang penting saya ikuti aja dulu, gitu. Jadi saya nggak ngerti apa-apa, walaupun ada pemberontakan. Misalnya. Tapi yang aneh adalah ini, ketika saya diwawancarai oleh paket 3 waktu itu ya, bagian kemahasiswaan, Didi, kenapa kamu mau jadi pendeta? Saya jawab, saya nggak tahu Pak. Aneh kan? Gitu. Itu cara Tuhan ya. Padahal syarat jadi mahasiswa teologi ya, melayani Tuhan ya, jadi pendeta itu kan syarat awalnya adalah lahir baru dan memahami panggilan. Nah, saya waktu itu nggak jelas panggilannya, tapi ya itu kok diterima gitu, aneh gitu. Tapi itulah cara Tuhan. Walaupun dalam perjalanan 5 tahun itu tidak mulus ya. Saya adalah mahasiswa yang paling lama untuk kerasan di kampus. Berapa lama itu Bapak beradaptasi?
hampir 3 tahun. Teman-teman yang lain 1 bulan 2 bulan sudah bisa kerasan, 1 tahun paling lama sudah kerasan. Saya 3 tahun. Jadi tiap hari nangis gitu, Tuhan. Pokok isinya adalah pemberontakan, ya protes sama Tuhan. Kenapa saya diizinkan dalam situasi seperti ini? Waktu itu saya nggak mengerti, tapi saya ikuti aja wis sudah, ngalir aja. Saya tidak mau memberontak, mau keluar atau walaupun ada keinginan, tapi saya nggak. Saya coba ikuti saja jalan itu. Dengan satu keyakinan, mungkin ada rencana Tuhan yang baik bagi saya. Sudah mulai ada masuk ini ya, sudah mulai menerima. Mulai perlahan-perlahan dan kemudian melihat ini pasti Tuhan ada sesuatu rencana yang baik untuk saya. Jadi prosesnya panjang banget itu bagi saya. Lalu ini Pak, sampai tahun keberapa sih Bapak bisa menerima dan meyakini bahwa iya saya harus bisa di bagian ini? Iya, 3 tahun itulah. 3 tahun itu sudah mulai. Ya. Jujur saja, secara akademis saya ngikuti. Ya, kuliah bisa saja lah ngikuti. Tapi untuk hati dan panggilan melayani itu timbul itu justru di tahun-tahun ketiga ini. Lama banget lah saya pokoknya prosesnya itu. Itu luar biasa bagi saya. Gitu. Prosesnya panjang. Apa Bapak punya teman juga yang mungkin punya hal yang sama? Mungkin mereka lebih kerasan malah di awal, tapi ujung-ujungnya malah seperti tidak mengikuti proses dengan baik dan akhirnya gugur. Jadi itu tadi ya, kalau saya itu dari latar belakang nggak baik, sekolah teologi kemudian dibenahin pelan-pelan, gitu ya. Tapi ada juga yang baik-baik saja saat masuknya baik-baik, tapi justru di ujungnya kurang. Karena ya itu tadi. Jadi peristiwa itu harus dilihat dari sisi positif. Nah kan biasanya di kampus itu kan kita sharing, wah kamu latar belakangnya gimana, pernah melakukan apa gitu. Jadi saling bercerita. Nah kami yang nakal-nakal ini cerita kenakalan kami dulu gitu. Dan ingin tobat gitu. Tapi teman-teman yang baik-baik dari awal itu malah pengen coba-coba gitu. Jadi ada loh ya mahasiswa teologi yang masuk tanpa tato, keluar malah bertato di sekolah teologi. Lucu itu ya. Jadi nggak malah bertobat, malah umat gitu. Malah seharusnya yang dididik yang keluarnya malah harusnya lebih baik, malah kebalikan. Berarti ada proses juga yang mereka alami, mungkin mereka lihatnya dari sisi perspektif yang berbeda tentunya saya pikir. Nah perjalanan saya menjadi seperti sekarang itu nggak mudah gitu ya, melalui proses yang panjang. Walaupun pada saat diproses itu saya juga memberontak gitu, maaf ya, ini misalnya saja waktu di STT itu saya nggak punya sponsor, jujur saja. Teman-teman saya itu berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari, doa puasa, langsung dapat sponsor. Saya doa puasa tiap Jumat itu saya selalu puasa itu. Pengen sponsor, Tuhan saya minta sponsor, saya minta ada yang membiayai. Tapi bertahun-tahun sampai 5 tahun saya nggak punya sponsor. Berarti nggak dapat sponsor sama sekali sepanjang. Itu saya protes sama Tuhan, saya ini doanya gimana, apa kurang serius. Teman-teman saya yang kacau-kacau, maaf ini ya. Kadang-kadang saya membandingkan, wah temanku yang kacau-kacau itu loh Tuhan, sponsornya lancar gitu. Nah saya ini sudah serius gitu. Tapi kok gak ada sponsor gitu. Akhirnya apa? Karena saya biaya nggak ada gitu. Orang tua saya juga bukan orang yang mampu gitu. Jadi saya kuliah itu sambil bekerja juga gitu ya. Nah, kalau di kampus kami dulu itu boleh kerja 1 jam, 2 jam, nanti itu 1 jam itu dikasih uang 3.000. 3.000? Iya, untuk uang saku gitu ya. Kalau 2 jam ya 6.000. Tapi lumayan lah untuk beli sabun, mencukupi kebutuhan. Jadi waktu itu saya melalui proses yang menyedihkan. Nah, teman-teman itu kalau sore-sore main gitar, nongkrong, gitu, nyanyi-nyanyi gitu di asrama. Saya enggak gitu. Kerja gitu kan, nyangkul, ada yang tanam apa gitu di kampus. Gitu. Itu prosesnya Tuhan. Walaupun saya protes, aduh Tuhan kenapa kok begini ya? Kok aku menderita banget ya? Nah itu nggak ngerti saat itu. Ya sekarang baru ngerti. Bagaimana cara Tuhan membentuk saya. Penting tidak sih Pak proses itu di dalam pendewasaan diri kita? Iya betul. Jadi proses itu, di dalam proses itu adalah cara Tuhan membekali kita sebenarnya. Misalnya saja ini ya, meskipun dulu saya memberontak ketika Tuhan memproses saya, ya, kenapa kok saya harus kerja, teman-teman enggak gitu. Saya harus panjat-panjat tandon air yang tinggi gitu ya, untuk membersihkan
air di asrama gitu. Jadi saya membersihkan tandul-tandul air gitu ya. Iya. Gitu. Saya protes juga kadang-kadang teman-teman, Tuhan, teman-temanku enak-enak lo tidur, aku kok malah kerja gitu. Bantu ya, kalau di kampus itu maintenance, ada maintenance ya. Jadi saya itu kerjanya selalu dengan maintenance. Kalau ada mesin apa foto rumput rusak, saya ikut membenahi. Nah, rupanya itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati saya dengan perlengkapan-perlengkapan yang nanti itu akan berguna, dan itu sekarang ternyata berguna ketika saya di Stella. Gitu ya, dengan kepercayaan yang Tuhan telah siapkan bagi saya. Coba kalau dulu saya di kampus dikasih sponsor, enak semua, lancar semua, mungkin saya nggak bisa apa-apa, nggak punya skill apapun untuk mengelola di kampus. Prosesnya begitu. Iya, panjang dan kayaknya kalau kita dengar baik-baik rumit juga ya. Mungkin kalau teman-teman di rumah juga pernah mengalami proses yang sama, atau kakak alumni yang sedang nonton dan punya proses yang sama, bisa kasih tahu kita di kolom komentar, silakan berkomentar. Nah Pak, selanjutnya saya pengen tanya nih Pak, peran keluarga di dalam proses Bapak sendiri. Ya. Karena kan awalnya tadi sempat ini juga kan dianggap Iya. konspirasi antara pendeta dan Konspirasi jahat. konspirasi jahat yang begitu. Iya, jadi sebenarnya keluarga itu adalah fondasi pertama untuk pembentukan kita ya sebenarnya. Proses berhasil kita itu sebenarnya di keluarga. Keluarga saya meskipun miskin, tapi orang tua itu selalu mengajarkan satu tentang iman, itu prinsip. Jadi iman itu jangan dibuat main-main. Makanya maaf ini, jadi saya ini kan bukan asli Kristen dari lahir gitu. Jadi saya ini sebenarnya bertobat juga gitu. Dulu awalnya saya bukan orang Kristen. Nah, ketika menjadi Kristen, bapak saya selalu katakan jangan main-main kalau soal iman. Iya. Gitu. Jadi yang lain kadang-kadang masih toleransi, tapi kalau iman jangan. Itu yang ditanamkan oleh orang tua. Saya selalu katakan ini waktunya ibadah, gitu. Soal iman itu pasti. Jadi nggak boleh negosiasi soal iman. Apalagi kalau hanya karena pasangan. Nah, orang tua saya itu selalu katakan, kalau kamu kalah dalam hal iman dengan pasangan, hal yang prinsip aja kamu kalah, pasti nanti dalam hal yang lain, dalam rumah tangga pasti. Jadi yang pertama, jangan pernah negosiasikan imanmu hanya dengan masalah-masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu disiplin dan kerja keras. Itu yang ditanamkan. Mungkin kalau saya ceritakan gitu ya, apa ya, kisah hidup saya sejak kecil itu mengenaskan. Saya sejak kelas 3 SD itu sudah dibuatkan keranjang itu, tempat untuk itu ya, apa, rumput ya, untuk cari makan. Jadi saya itu penggembala sapi, jadi pulang sekolah itu cari rumput dari kelas 3 SD. Bayangkan anak 3 SD itu seharusnya kan masih masa-masa bermain, tapi saya enggak, beri tanggung jawab. Dan itu sampai SMA, pulang sekolah selalu cari rumput, itu tanggung jawab saya. Dan ini juga membentuk bagi saya mental, apa ya, semangat kerja keras. Walaupun tentu saat itu saya enggak, sebagai anak muda pasti menolak. Kenapa kok aku begini? Aku kan anak tunggal, harusnya dimanja, harusnya kan aku di rumah, apa ya, ongkang-ongkang kaki aja kan. Tapi enggak, aku disuruh kerja keras oleh orang tua. Bukan karena orang tua nggak sayang, tapi juga saya yakin itu adalah pola pendidikan orang tua untuk melatih kerja keras, disiplin. Itu, dan itu membentuk saya sampai sekarang. Iman ya, Satu iman, dua disiplin dan kerja keras. Itu kunci betul-betul. Kunci yang saya lihat apa ya, membentuk saya sampai sekarang seperti ini. Itu karena itu. Jadi proses yang panjang, yang tidak mudah, yang kadang-kadang pada saat saya menjalaninya itu protes sama Tuhan, tidak enak dan sering memberontak pada Tuhan. Tapi ketika dijalani terus dengan setia, ya meskipun kadang-kadang ya berat gitu, tapi itu punya apa manfaat yang besar. Gitu. Kapan kita bisa mengerti itu ya setelah gitu. Setelah saya tua ini saya baru mengerti, ini tuh maksudnya Tuhan dalam proses hidup saya yang penuh penderitaan itu. Begitu. Kayak biar dulu saya penderitaan kan menuju satu ini. Tujuan akhir yang mulia. Apakah Bapak melanjutkan kembali kayak prinsip dasar yang ditanamkan oleh keluarga kepada anak-anak? Ya. Bella. Iya, betul. Jadi itu, satu, iman. Ini tidak bisa diganggu Tuhan. Ini prinsip dasar di dalam hidup. Tidak boleh ditoleransi soal iman. Yang kedua adalah kerja keras. Ya, disiplin di keluarga. Melatih mereka untuk bekerja keras. Jangan
suka yang instan seperti sekarang kan, kalau mau Iya. bikin ini mau bikin bubur Ya benar. tinggal kasih air panas jadi. Nah cenderungnya anak-anak muda sekarang kan begitu ya, Iya. suka yang instan. Maunya mau sukses itu nggak usah proses panjang-panjang, cepet aja kan gitu. Beli aja ijazah. Beli ijazah nggak usah kuliah, cuma ngapain kuliah lama-lama 5 tahun, ngapain, beli aja banyak bisa lewat jalan ini saja, lewat jalan ini. Tapi kalau misalnya seperti itu bukannya sama dengan dia memotong prosesnya Tuhan. Iya, seringkali saya kalau ngajar kan di kalian kan saya kasih perumpamaan seperti ayam yang dalam telur. Iya. Ya, kalau ayam itu sudah waktunya menetas ya, saya punya ayam dulu sudah, ini pengalaman saya. Ayam itu mau menetas, yang lain sudah menetas, tinggal satu tapi nggak mau menetas itu, sudah retak. Nah, niat saya ingin membantu prosesnya. Saya lepas itu cangkang telur itu ya. Saya lepas. Ayam itu hidup tapi cuma sebentar, setelah itu dia tidak bisa bertahan. Beda dengan teman-temannya tadi. Setelah saya pelajari ternyata ayam itu ketika dia berusaha keluar dari cangkangnya itu, dia itu mengembangkan otot-ototnya, menguatkan paru-parunya, berusaha keluar dari cangkang itu, dan proses itu ternyata berfungsi untuk kekuatannya dia. Nah itulah yang seharusnya kita miliki untuk anak-anak muda ya, pesan bapak ini.